Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Ulumiyah kelas 8A dan 8B. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan pembelajaran IPS ya. Masih dengan metode daring atau video. Semoga pandemi corona ini cepat hilang dari negara kita, cepat berlalu, agar kita bisa segera melaksanakan pembelajaran seperti biasa sebelum ada corona. Amin Allahumma amin. Tetap jaga kesehatan kalian karena sekarang adalah musim penghujan. Ya, musim penghujan. Tetap jaga kesehatan kalian, jaga pola makan kalian, jaga istirahat kalian, jangan banyak begadang, khususnya bagi yang putra ya. Untuk yang putri juga jaga pola makan kalian, jaga istirahat kalian, jangan banyak bermalas-malasan di pondok ya. Jangan banyak bermalas-malasan baik putra maupun putri, baik yang gak mondok ataupun yang mondok. Jangan suka bermalas-malasan ya, karena aktivitas itu adalah penting untuk daya tahan tubuh kita, aktivitas olahraga tentunya ya. Itu sebelum memasuki materi, mari kita bersama-sama berdoa membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Tolong buka modul kalian halaman 53 mengenai perkembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Perkembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Ini yang materi akan kita bahas nanti. Pak Dani sedikit akan mengulas materi yang kemarin. Kita kemarin membahas tentang apa, Nana? Apa yang kita bahas kemarin? Tolong buka modul kalian, kembali lagi ke halaman 51. Apa yang kita bahas? Ya, benar. Yang kita bahas sebenarnya adalah pengaruh interaksi antar uang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di ASEAN. Ya, pengaruh perkembangan ekonomi. Ya, pengaruh apa? Pengaruh interaksi antar uang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan di Indonesia. Pengaruh interaksi antar uang. Ya, pengaruh interaksi antar uang. Apa pengaruhnya? Banyak sekali. Ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif yang kita bahas kemarin ya. Yang akan kita bahas saat ini adalah ekonomi maritim dan agrikultur. Apa itu maritim? Ya, apa itu agrikultur? Coba sebutkan. Maritim adalah laut. Jadi dinamakan maritim adalah negara kepulauan atau negara kelautan, seperti contohnya Indonesia. Apa itu agrikultur? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Apa itu agrikultur? Agrikultur itu yang meliputi ada pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, itu disebut agrikultur. Tadi Pak Dain memberikan itu apa tadi? Maritim? Ya, maritim adalah kelautan. Yang kedua, agrikultur. Apa itu agrikultur? Ya, agrikultur meliputi pertanian, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya. Itu disebut agrikultur. Ya. Sejarah ekonomi maritim yang akan kita bahas adalah maritim terlebih dahulu. Ya. Maritim di Indonesia ini pada masa abad kejayaannya adalah masa kerajaan Sriwijaya dulu. Kita jaya.
Karena pelabuhan di Sriwijaya, ada kerajaan Sriwijaya itu memperbesar pengaruhnya di pinggir-pinggir laut, ya. Dan Indonesia ini atau Nusantara ini masuk dalam ZEE, zona ekonomi eksklusif. Disingkat apa? ZEE atau Z, zona ekonomi eksklusif. Ya, Indonesia ini masuk dalam Z. Itu adalah menguntungkan kita. Ya, menguntungkan kita. Dari Australia mau ke Asia melalui Indonesia. Dari Asia mau ke Australia melalui Indonesia. Itu sangat menguntungkan untuk kita. Ya. Banyak sekali contohnya. Ya, pada masa penjajahan, ya, sejarahnya pada masa penjajahan otomatis perekonomian negara Indonesia atau Nusantara dikuasai oleh penjajah. Semua sektor perekonomian apapun agrikultur dikuasai oleh kolonial atau penjajah. Tentunya penjajah di sini, ya, penjajah menjajah Indonesia atau kolonial menjajah Indonesia ini tujuannya apa? Untuk mencari keuntungan berupa rempah-rempah. Mereka menjual rempah-rempah. Karena di negaranya asal tidak ada rempah-rempah, akhirnya menjajah di Indonesia untuk memperkaya negaranya, yaitu mengeksploitasi rempah-rempah yang ada di Nusantara atau Indonesia. Pada masa Presiden Soekarno, Soeharto, terus B.J. Habibie, Pak SBY, Ibu Mega, dan Pak Jokowi, semua presiden yang ada di Indonesia ini semuanya adalah berjuang untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Ya, baik ekonomi maritim dan ekonomi agrikulturnya. Ya, jadi kita harus mendukung program dari pemerintah. Untuk apa? Untuk meningkatkan taraf ekonomi Indonesia, baik kemaritiman maupun agrikulturnya. Potensi ekonomi maritim Indonesia, ya, faktor penyebab keanekaragaman hayati laut. Ya. Kenapa kok Indonesia itu kaya akan sumber daya laut? Ya, kenapa Indonesia akan kaya akan sumber daya laut? Nah, akan kita bahas saat ini. Ya, akan kita bahas saat ini. Keanekaragaman di antara lain, keanekaragaman itu adalah berarti keberagaman. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa sehingga mendapatkan banyak cahaya matahari. Kenapa kok laut Indonesia beragam? Sumber daya alamnya di laut Indonesia itu beragam. Karena kita berada di tengah-tengah bumi. Kita berada di garis khatulistiwa. Setiap daerah atau negara yang berada di garis khatulistiwa, biasanya daerah tersebut subur. Karena apa? Pancaran sinar matahari memancarkan sinarnya dengan sempurna, ya, dengan teratur, siang malamnya teratur. Itu menyebabkan keanekaragaman hayati yang ada di laut. Ya, terumbu karangnya subur, semuanya subur, mikoplanktonnya subur dan lain sebagainya. Karena apa? Keanekaragaman hayatinya apa? Karena sinar matahari memancarkan secara teratur. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Pulau-pulau yang terpisah satu sama lain, keanekaragaman hayati yang unik dapat berkembang di pulau-pulau yang saling terpisah tersebut. Karena Indonesia ini banyak sekali pulau, itu juga salah satu faktor penyebab keanekaragaman hayati, penyebab keragaman laut Indonesia. Kenapa kok bisa pulau-pulau yang banyak itu bisa menyebabkan perbedaan keanekaragaman hayati laut? Tentu, contohnya angin yang ada di pinggir-pinggir pulau pasti berbeda-beda. Kesuburan tanah setiap pulau pasti berbeda-beda. Kontur tanah setiap pulau pasti berbeda-beda. Contoh di Pulau Jawa bagian selatan, pinggir pulau-nya apa? Pulau Indonesia Jawa bagian selatan, yaitu adalah tebing. Segoro Kidul itu ombaknya besar. Keanekaragaman hayati di sana banyak sekali. Berupa apa? Banyak sekali lobster. Lobster di sana luar biasa. Ya, karena apa? Banyak tebing. Ya, banyak tebing di Segoro Kidul sana, maka ombaknya besar. Lobster di sana juga banyak. Ikannya juga besar-besar. Ya.
keanekaragaman hayati di Jawa bagian utara tidak ada tebing atau kurang tebing. Keanekaragaman hayatinya apa? Banyak sekali ikan-ikan kecil, banyak sekali rumput laut. Itu pulau menentukan keanekaragaman hayati, ya. Indonesia memiliki banyak gunung, baik di darat maupun di laut. Gunung-gunung ini memuntahkan berbagai mineral penting dari perut bumi. Dari mineral yang ada di dasar, di dalam gunung. Gunung itu tidak hanya di daratan, ada juga gunung di dalam lautan. Ya. Kalau gunung itu memuncarkan larvanya atau memuncarkan materialnya, material gunung itu subur, bisa menyuburkan tanah, juga bisa menyuburkan laut. Ya, itu yang menyebabkan keanekaragaman hayati banyak sekali. Indonesia memiliki wilayah geologis tertentu. Indonesia merupakan pertemuan paparan Sunda dan paparan Suhul. Nah, ini mendukung keanekaragaman hayati laut tadi. Ya, kita ada di paparan Sunda. Nah, dulu itu adalah daerah yang subur. Ya. Potensi ekonomi maritim Indonesia banyak sekali potensinya. Ekonomi maritim Indonesia itu untuk transportasi, untuk perikanan, ya, untuk nelayan, ya, untuk pelayaran, ya. Potensi ekonomi maritim Indonesia sangat besar. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Adapun potensi maritim Indonesia adalah yang pertama, perikanan. Ya, perikanan Indonesia mencakup ikan demersal, ikan pelagis, ikan kecil, ya, ikan pelagis besar, ikan karang, udang dan lain sebagainya. Perikanan di sini bisa jadi diternak, ya, ataupun diambil oleh nelayan. Ya, ada yang diternak, ada yang diambil oleh nelayan secara langsung tanpa ikan itu diternak. Yang kedua, aktivitas pantai. Aktivitas di pantai berarti di sini untuk apa? Pariwisata. Seperti di Bali, di Pantai Sowan itu untuk pariwisata. Ada aktivitas pelayaran berarti untuk transportasi. Itu adalah potensi maritim. Banyak sekali potensinya. Ya, banyak sekali. Ada energi terbarukan laut. Memiliki potensi ekonomi jenis potensi terbarukan laut antara lain energi arus laut, energi angin laut, energi gelombang laut, energi pasang surut. Itu energi terbarukan untuk apa? Penunjang energi listrik. Ya, penunjang energi listrik. Ya, itu banyak sekali. Transportasi laut, tentunya kalian sudah tahu apa itu transportasi laut, ya. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas itu juga banyak yang ada di dasar laut. Ya, banyak yang ada di dasar laut. Industri laut itu juga bisa dipakai untuk industri. Apa industri? Industri galangan kapal, industri peralatan dan mesin. Ya, kapal itu pasti butuh peralatan dan mesin untuk berjalan. Industri fiber optik dan kabel laut. Kabel laut itu untuk penghubung antar pulau. Ya, penghubung antar pulau. Aliran listrik, internet dan lain sebagainya itu ada di dasar laut, itu ada kabelnya. Ya, perangkat lunak untuk manajemen pelabuhan dan transportasi laut dan lain sebagainya, ya. Itu tadi terkait kemaritiman yang ada di Indonesia. Ya. Cukup itu dari Pak Dain, ya. Mohon maaf dari penjelasan Pak Dain apabila kalian kurang memahaminya, bisa kalian tanyakan di Pak Dain, ya. Atau pada waktu kalian bertemu Pak Dain tolong ditanyakan, ya. Itu sebelum pembahasan, sebelum kalian melihat video Pak Dain, tolong modulnya kalian baca terlebih dahulu. Ya, tentunya Pak Dain yakin tadi kalian sudah membaca modul, ya. Cukup sekian dari Pak Dain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.